Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai guys, balik lagi sama aku Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam Sustainable Talks, Sustainability Talks. Aduh, I'm so sorry guys, agak gimana gitu ya hari ini ya. Jadi hari ini kita kembali dalam episode yang menarik banget karena hari ini aku sudah mendatangkan bintang tamu spesial gitu ya. Karena di setiap episode memang spesial sih, tapi yang ini beda karena bintang tamu ini jauh-jauh datang dari Cibubur ya ke Jakarta Barat, agak jauh memang. Langsung saja, ini dia ada Kak Syifa, founder Salir Studio. Hai. Oke, jadi buat introducing dulu ya, sebenarnya Kak Syifa ini siapa sih? Jadi Kak Syifa ini adalah founder dari Salir Studio. Kira-kira apakah Salir Studio ini? Kita tanyakan langsung aja ke Kak Syifa. Silakan Kak, coba boleh dijelaskan sedikit. Nggak usah sedikit sih, banyak juga nggak apa-apa. Keluarkan unek-uneknya mengenai Salir Studio ini. Silakan. Jadi Salir Studio itu tuh sustainable fashion brand ya. Dan dia itu tuh sebenarnya aku ngambil konsepnya sustainable statement. Jadi kan kadang tuh kita kalau ngelihat sustainable brand biasanya warnanya hitam putih doang atau kayak basic banget cuttingannya. Nah kayak gitu. Nah aku tuh kepikiran buat bikin sesuatu yang beda. Jadinya aku bikin sustainable tapi statement. Jadi kayak piecesnya tuh yang bener-bener agak-agak out there lah gitu. Nah ya cuman untuk prinsipnya aku tetap pakai sustainability karena aku pengen brand aku tuh long lasting dan juga ramah lingkungan gitu sih. Luar biasa. Tapi lucu ya berarti ya kalau statement gitu. Tapi ini kan ada aksesorisnya yang biasanya apa sih kalau misalnya yang statement kalung-kalung gede kah atau warnanya ngejreng kah? Kalau aksesoris tuh biasanya aku kalau pakai fabric waist dari bajunya tuh aku bikinin scrunchie, jadi ikat rambut yang super gede itu loh, gede banget. Paham. Terus aku juga sempet buat scarf sih, jadi scarf yang bisa multi way, jadi bisa dipakai jadi baju atau kalau yang hijab juga bisa dijadiin hijab gitu sih. Keren sekali. Nanti aku mau coba hijab. Walaupun aku belum pernah ya berhijab ya. Oke, tapi menurut Kak Syifa sendiri nih, sustainable itu apa sih artinya? Sustainable sendiri tuh artinya kan berkelanjutan ya. Jadi gimana caranya suatu produk atau suatu bisnis atau apapun itu tuh bisa long lasting gitu loh. Kan apapun yang cepet-cepet itu malah nggak baik ya buat lingkungan. Jadi Betul. kayak makin long lasting itu suatu produk atau bisnis itu makin bagus juga buat lingkungan gitu sih. Oke, kenapa Kak Syifa memikirkan sampai ke sana gitu? Maksudnya bikin konsep, maksudnya kan kalau orang mau bikin clothing line itu kan tinggal aja buat dari apapun gitu, yang penting hasilnya bagus, nggak peduli ya itu awet atau enggak, ya udah urusan mereka pembelinya gitu. Tapi kenapa Kak Syifa mau yang mengusung temanya sustainable gitu? Sebenarnya karena aku kadang ini sebenarnya pribadi sih, cuman kadang tuh aku kesal ya kalau beli fast fashion kayak 3 kali cuci jelek kayak gitu. Jadi kayak aku gimana ya caranya pengen bikin brand yang kayak kalau udah berkali-kali aku cuci, yang aku pakai ulang, selain dia kayak bahannya masih bagus juga kayak masih lucu aja gitu loh kalau di mix and match. Jadi nggak terlalu patut banget sama tren gitu loh. Gitu. Oke. Tapi ya, kita sebelum lanjut, aku belum nanya nih kegiatan Kak Syifa apa. Kita kenalan dulu. Nah, apa sih? Aduh, aku buru-buru banget sih. Silakan Kak, boleh. Kegiatannya sekarang, kesibukannya mungkin? Aku sebenarnya sih aku lagi di final year kuliah aku sih. Aku jadi sebenarnya lagi agak-agak sibuk kuliah juga. Jadi aku tuh sebenarnya bolak-balik Jakarta Bandung gitu. Wow. Jakarta Bandung gak deket loh. Ya emang Cibubur juga gak deket tadi. Iya. Tapi mendingan Jakarta Cibubur deh daripada Jakarta Bandung ya, agak jauh. Cuman ya sambil aku di sela-sela aku juga sambil ngurus bisnis si Salir Studio kayak gitu sih. Jadi aku yang masih nge-pack-packin order atau kayak manage sosial media gitu-gitu masih aku sih. Oh, berarti Kak Syifa ini sendiri yang manage atau ada timnya? Ada di penjahit aja sih. Oh, penjahit aku aja. ada beberapa gitu. Tapi kalau desain berarti dari Ya, Kak Syifa. aku sendiri. Oke, wah luar biasa sekali karena Kak Syifa ini memang mahasiswa desain gitu guys, keren banget ya.
jadi terinspirasi, jadi pengen pindah jurusan. Gak ada yang bercanda. Udah mau lulus tanggung gak sih? Iya. Nanti aja ya kapan-kapan siapa kayak anak aku ya jadi korban ya disuruh gitu. Oke, kalau boleh tahu tema dari Salir Studio, apakah temanya kayak baju-baju lucu, cantik lah, feminin, atau kayak buat cewek-cewek mamba yang agak edgy atau kayak boyish gitu, atau yang kayak cewek apa lagi, cewek kue. Iya, kalau Salir Studio apa nih? Sebenarnya kayaknya sih kalau dilihat dari warnanya kue banget sih ya, karena warna-warni banget. Cuman tuh sebenarnya kenapa warna-warni gitu, karena aku kepengen banget bikin yang statement dan kayak iya bener. warnanya tuh kayak eye catching gitu loh. Jadi sustainability kayak produk yang ramah lingkungan tuh gak mesti warna-warna cewek bumi lah, let's say gitu. Jadi yang penting konsepnya warna-warni dan rame aja sih kalau aku, sama nyaman dipakai sih yang pasti di Indonesia gitu. Oh iya benar-benar yang agak-agak panas yang gitu ya, khususnya di Jakarta memang gitu, agak sangat tropis gitu. Aku pakai. Iya tuh guys, lucu banget, jujur. Silakan kalau mau beli. Oh langsung. Promosi. Nanti aku tag ya. Oke, terus dari awal tadi kan tujuannya udah dikasih tahu belum sih tadi tujuannya? Udah ya. Udah kan ya? Untuk bikin ini sih yang penting bisnis yang ramah lingkungan dan juga bertahan lama. Oke. Dan statement. Kalau goals dari Kak Syifa sendiri untuk Salir Studio nih apa nih? Pokoknya Salir Studio harus misalnya mendapatkan berhasil menjual 1.000 pieces sustainable clothing nih. Harus dalam sebulan, ataukah ada goals-goals yang lain kah? Target yang ingin dicapai? Untuk saat ini sih sebenarnya belum ada target yang yang se-strict itu ya. Karena kan aku juga masih sambil kuliah. Cuman untuk kedepannya sih aku pengen banget nanti kayak ikut semacam offline store gitu loh. Jadi orang-orang bisa beli secara offline gitu, bisa datang langsung nyobain yang kayak gitu-gitu sih. Jadi selama ini kan masih ada di online aja nih. Jadi kadang kalau pengen beli itu males nyobainnya bla 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 nggak pas. Iya, bener. Nah aku pengen sih kayak ikut join consignment atau apa. Cuman mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan baru bisa aku urus gitu sih. Luar biasa, ditunggu ke offline store-nya. Nanti aku datang mau belanja ya. Iya belanja lah, masa cobain doang kan agak gimana ya, nanti disinisin gitu. Enggak sih. Oh enggak ya enggak gitu. Oke, terus kalau sejauh ini pencapaian apa yang sudah Kak Syifa dapat dari adanya brand Salir Studio ini? Yang pencapaian yang paling Kak Syifa nggak menyangka mungkin kayak ternyata bisa loh sehari terjual 10.000 gitu, amin. Amin. Aku paling gak nyangka waktu itu aku dikontak ini sih, INTM. Oh iya, aku sempat lihat, iya benar-benar. Wow, terus aku nggak pernah approach sama sekali, aku diam-diam doang, terus tiba-tiba dikontak mau nggak kerja sama INTM, terus aku maksudnya mau banget gitu. Akhirnya dipakai sama 2 kali, jadi yang season pertama sama yang kedua gitu. Luar biasa sekali. Ada di INTM berapa tuh? 2? Ada 2, aku lupa yang mana, pokoknya yang ada, ini aku boleh sebut nama gak sih? Boleh, silakan. Yang dipakai waktu itu Kayumi, terus siapa sih? Gea juga, sama Evelyn juga. Banyak ya? Banyak, sama yang season kemarin tuh barusan yang Kak Sarah juga itu pakai juga. Oh iya. Berarti ada di yang si batch satunya sama yang keduanya ya, dua-duanya. Luar biasa banget. Terus aku senang banget sih, aku bener-bener yang kayak pas dikontak aku langsung kayak oh my god gitu. Saat itu juga kayak oke, boleh gitu kali ya. Silakan mau yang mana aja, aku kirim langsung sekarang gitu. Itu sih. Oke, terus dari situlah mulai berkembang pastinya. Terus kira-kira ini kan nanti ada INTM lagi nih yang ketiga, apakah akan meng-approach sekarang gantian yang Kak Syifa approach atau ada target lainnya nih? Mungkin sih kalau nggak approach, aku nggak tahu ya. Cuman kalau di approach lagi pasti aku bakal yain sih. Cuman kalau untuk target selanjutnya, sumpah mungkin aku lagi in the process of bikin koleksi baru sih gitu. Gitu, oke. Semangat Kak untuk memproses si koleksi-koleksi itu. Semoga semakin gemoy ya untuk cewek-cewek kue di luar sana. Gitu. Jadi feel-nya jadi pengennya dapetnya konsepnya apa sih?
gemoy gitu ya, kayak ih lucu banget deh ada di aku. Gitu, kayak colorful, happy gimana ya. Oke, kayak orang harus, karena itu kan eye catching, jadi semua Eye mata harus catching tertuju gitu. padaku gitu ya, harus menjadi Kayak- center of attention. Kayak dari 2 meter tuh udah kelihatan itu Oh pakai iya, salir gitu. oh Gitu. iya, Jadi iya. emang saking terangnya. Oh iya, ya. berarti identitasnya Salir Studio itu ada di warnanya ya, di statementnya Iya, itu. sama kalau misalnya print juga kita printnya bikin sendiri sih. Jadi kita nggak Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya kan kalau ada beberapa baju yang ada printnya, nah itu Mhm. untuk printnya kita produksi sendiri. Jadi kita nggak kayak ngambil print dari kainnya langsung, jadi kita printing sendiri. Gitu. Oh, wow, luar biasa sekali ternyata. Terus, aduh bingung nanya apa lagi. Oke, terus di Salir Studio ini kan tadi seperti yang udah dibilang kan mau menyebarluaskan si konsep sustainability ini gitu. Terus kalau cara Salir Studio ini sendiri untuk mengkampanyekan hal itu tuh gimana nih biar orang tahu, ataukah cuman di-share di Instagram nih Salir Studio itu adalah sustainable loh produknya, ataukah ada cara-cara lain untuk mengedukasi gitu? Selain yang dari Instagram ya, yang paling obvious kayak misalnya kalau lagi ada event kayak waktu itu Hari Bumi, kita bikin kayak event juga, bikin giveaway yang kayak gitu-gitu. Palingan dari kita ini sih, jadi kalau mau endorse orang kita lihat-lihat dulu orangnya siapa gitu. Yang kira-kira tuh apa ya, jadi tuh kalau aku pengennya nge-endorse orang yang bisa dipakai berkali-kali bajunya, jadi kelihatan kayak it's okay to repeat clothes gitu loh. Iya benar. Iya sih, itu sih paling. Sama sempat ikutan seminar juga ngebahas Salir juga, jadi kayak paling kalau untuk edukasi dari situ sih. Oh gitu, dari seminar-seminar atau dari kayak hari-hari besar gitu baru dikasih tahu di sana edukasinya. Oke. Terus tadi kan Kak Syifa tadi sempat mention lagi sibuk kuliah sama bisnis. Nah, itu gimana caranya? Apalagi kan kuliahnya lagi ada di final year juga. Gimana cara membagi waktunya? Aduh. Apakah masih sangat belajar? Ya, Jujur itu susah banget pasti. Jujur ya, masih belajar sih. Mungkin kayak awalnya aku mikir gue udah bisa handle gitu Oh kan. iya. Cuman kok akhirnya jadi kayak berat sebelah ke bisnis atau kayak berat sebelah ke kuliah. Jadi sebenarnya aku masih belajar nge-manage aja sih, dan sebenarnya tuh karena aku mau tugas akhir juga ya, jadi kebetulan emang agak harus fokusin ke kuliah sedikit gitu. Itu sih. Jadi kayak priority aja sih mana yang paling penting gitu kalau bagi aku. Iya, pasti harus ada skala prioritas ya, mendahulukan yang mana terlebih dahulu. Anyway, ini Salir Studio udah jalan berapa lama? Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun, berarti pas Kak Syifa lagi kuliah semester? Itu semester berapa ya? Aku lupa deh. Jujur lupa, mungkin kayak 5 kali ya, atau 6, karena itu pokoknya pas lagi pandemi 2020 tuh. Tapi kan di semester 5 atau 6 itu kan kayak lagi berat-beratnya tugas kuliah ya. Sedangkan Kak Syifa juga kuliahnya FSRD gitu loh, desain gitu. Terus kenapa milih buat kayak apakah memanfaatkan momen si pandemi ini, ataukah memang udah terpikirkan, udah direncanakan untuk launching pertama kalinya itu pas waktu di semester 5 atau 6 itu? Awalnya tuh aku sebenarnya tuh pengen buat brand itu pas udah lulus ya. Jadi kayak time aku semuanya itu tuh fokus gitu kan ke brandnya. Cuman pas pandemi itu kan aku di rumah full ya. Terus kok gabut gitu kan. Terus abis itu aku mulai aja tuh kayak yaudah deh nyicil dikit-dikit aja dulu. Nanti kalau untuk officialnya nanti aja pas udah lulus. Taunya laku, alhamdulillah. Jadi aku gak bisa berhenti. Tidak jadi menyangka ya. Tidak menyangka. Aku pikir kayak bakalan yang cuman ya udah sih dikit-dikit. Taunya tiba-tiba followersnya naik. Terus ya udah kan nggak mungkin aku tinggalin ya. Jadi ya udah akhirnya mau nggak mau berarti tunggu deh, berarti kan ini udah 2 tahun. Terus waktu itu di approach INTM aja udah tahun lalu nggak sih? Iya, tahun lalu. Berarti pas baru-baru banget nggak sih, baru-baru launching? Oh my god. Kayak INTM tuh salah satu yang naikin ini loh, followers dan engagement aku gitu. Tapi ya siapa yang nggak tahu INTM gitu loh ya. Ada sih pasti yang nggak tahu. Tapi sebagian besar masa pasti nonton itu, apalagi kan sekarang juga drama-dramanya, namanya juga Dramanya reality seru. show. Iya, dramanya yang memancing, apalagi orang juga share-share di TikTok. Oh ya, by the way, sosial medianya selain Instagram, adakah kayak TikTok? Di TikTok juga untuk mempromosikan?
Sebenarnya saat ini baru Instagram aja sih, cuman emang salah satu plan aku juga pengen fokus di TikTok gitu. Oke, tapi mungkin habis kuliah apa ya? Iya. Karena sekarang lagi fokus di final year-nya. Aku juga loh lagi di final year. Iya. Semangat ya kita ya. Semangat. Kita saling menyemangati Saling walaupun menyemangati, nggak apa-apa. walaupun memang menyemangatinya agak semangat ya gitu, agak ya. berat gitu. Oke, by the way kan kemarin juga aku sempet nanya nih sama Kak Alita yang sempet datang ke sini gitu. Aku menyambungkan antara minimalism sama sustainable gitu karena dua hal itu sebenarnya berbeda tapi orang menganggap itu tuh sama gitu. Jadi kalau sustainable tuh harus minimalis juga gitu. Sedangkan gue maunya yang mix and match-nya yang cakep, Heboh ya. yang heboh gitu ya. Terus kalau menurut Kak Syifa sendiri itu ada nggak sih hubungannya harus jadi minimalis juga kalau kita mau hidup sustainable? Jujur ya, enggak. Itu satu kata yang tegas ya saudara-saudara semuanya, enggak. Sebenarnya kan kayak balik lagi ke arti sustainability sendiri, itu kan dia kayak berkelanjutan ya. Jadi sebenarnya selama misalnya kita punya banyak barang, kita punya let's say lemari itu warna-warni dari merah sampai hijau semuanya ada, gak apa-apa sih selama emang kita tuh yakin kita bakal pakai semua dan kita nggak akan langsung yang sekali pakai buang. Kalaupun kita udah nggak mau pakai nih misalnya, ya kita make sure kita jual atau kita kasih ke orang yang butuh gitu sih. Jadi kayak bagi aku untuk jadi lebih ramah lingkungan atau sustainable nggak perlu kok yang kayak harus pakai baju hitam putih dan kayak kapsul wardrobe itu sebenarnya nggak perlu sih. Apalagi nggak semua orang juga jago kayak youtuber yang selalu update tentang kapsul wardrobe-nya dia ya gitu. Tapi aku juga bingung deh sama youtuber ya sejujurnya. Dia update kapsul wardrobe tapi berkali-kali gitu. Berarti kamu tidak kapsul-kapsul amat ya. Kayak iya di depan doang kapsul, mungkin belakangnya ada lagi. Iya, atau mungkin klosetnya sebenarnya di kamar sebelah gitu loh yang banyak bajunya gitu. Iya, gak mesti kok, gak apa-apa. Iya, nggak mesti ya guys. Berarti kita masih sepakat akan hal itu. Aku juga sepakat, setuju banget gitu. Karena agak bosen lah ya warnanya itu. Nanti malah jadinya tuh gini loh. Ini kalau menurut aku ini personal aja ya. Kalau misalnya kita cuma punya limited nih, misalnya segini, ntar kita kayak kalau pas udah capek banget, ini pengen belanja, akhirnya kita malah kebablasan beli banyak. Iya, sih. betul. Malah jadi boros gitu. Terus kalau aku mau nanya juga mengenai thrifting menurut Kak Syifa. Apakah Kak Syifa setuju ataukah ada yang ingin pendapat Kak Syifa mengenai thrifting gitu? Apalagi orang-orang kan sekarang di TikTok gitu ya kayak keracunan thrifting di biasanya orang di Senen gitu ya, banyak banget gitu. Tapi jatuhnya malah dia mentang-mentang harganya yang murah itu malah itu yang membuat tidak sustainable gitu karena mereka malah banyak beli padahal belum tentu dipakai semuanya gitu. Itu gimana menurut Kak Syifa? Aku dari dulu ini sih, jadi kalau misalnya triknya tuh kalau emang kalian pengen thrifting, cari yang bener-bener sekiranya bakal dipakai sih. Gak apa-apa sih, malah thrifting kan jatuhnya ngurangin sampah pakaian juga, ya nggak sih? Cuman kalau misalnya kita beli satu baju cuman karena murah doang, tapi sebenarnya kita nggak suka-suka banget, kayak ngapain sih? Jadi jangan kayak kegoda banget sama harga misalnya 35.000 kayak ambil 5 gitu, jangan gitu juga sih. Banyak ya duit kamu ya, 35 kadang tuh ambil 5. Kadang tuh soalnya kayak ngeliat kayak di TikTok itu ya, kayak kalau orang thrifting kayak tapi sebenarnya kayak nggak suka-suka banget, tapi nggak apa deh cuma 20.000, nah jangan gitu sih. Iya benar sih, itu sih pemikiran yang kayak gitu, mumpung harganya murah nih diambil aja gitu. Terus jangan ikutin style orang kali ya kayak karena bagus nih, dia keren banget, kece, gue langsung mau thrifting besok bajunya kayak gitu, fix banget. Terus dapat ternyata nggak dipakai juga gitu, jadi sayang juga ya. Nah ngomong-ngomong tentang harga nih, kan baju sustain yang mengangkat tema sustainable clothing ini kan biasanya harganya relatif mahal nih. Gimana tanggapan Kak Syifa terhadap hal itu? Sebenarnya mahal itu relatif ya. Aku sih personally setuju kalau ada beberapa brand yang mahal banget gitu, karena emang kalau dilihat dari segi materialnya atau kayak kalau aku ngitungnya cost per wear sih. Jadi misalnya kemeja nih tapi mahal banget, misalnya kayak sampai jutaan. Nah aku mikir tuh di otak kayak ini kira-kira aku bakal pakai berapa kali, misalnya 50 kali, nah aku bagi, jadi tuh sekali pakai tuh aku sebenarnya cuma ngeluarin uang berapa sih, kayak gitu.
Oh, berarti semua baju di lemari Kak Syifa yang Kak Syifa beli atau yang Kak Syifa beli, Kak Syifa selalu kayak gitu? Kalau untuk sustainable, mostly kayak gitu. Gitu sih. Boleh sih dicontoh ya, aku belum pernah kayak gitu sih. Aku pernahnya kayak cuma lihat harga lumayan, tapi ya udahlah bisa nih aku pakai berkali-kali gitu. Berarti lihatnya dari style doang gitu, belum lihat dari bahannya yang sampai sedetail itu sih aku. Tapi boleh dicoba ya buat teman-teman semuanya yang mau tips itu, boleh diambil tipsnya dari Kak Syifa karena pasti bakalan jadi sustainable juga. Itu salah satu cara supaya kita hidup lebih sustainable gitu. Oke, boleh Kak Syifa mungkin kasih nggak pesan terakhir ya, serem ya kalau ngomongnya pesan terakhir gitu. Apa ya, ini pertanyaan terakhir buat Kak Syifa di segmen ini adalah gimana cara kita untuk memulai hidup sustainable gitu. Apakah buang baju yang lama terus kita beli baju yang mereknya sustainable atau gimana dong Kak? Kayak orang tuh banyak miskonsepsi. Jadi kalau misalnya sustainable harus semua fast fashion tuh dibuangin, terus kita beli brand yang sustainable. Enggak gitu sih. Lebih ke yang kita punya aja dulu, kita sortir mana yang kita beneran suka dan mana yang enggak. Abis itu nanti kayak kalau misalnya udah ketahuan nih, ya udah itu kita bakalan kayak kalau gue suka style kayak gini, jadi next time kalau gue pengen beli baju lagi lebih ke arah style yang ini. Jadi lebih ke finding your personal style sih. Karena kalau misalnya kita asal beli itu kan jadi sayang ya. Iya benar. Kalau misalnya kita udah tahu nih style, sukanya tuh misalnya warna-warni, jadi untuk kedepannya ya lebih jadi meminimalisir juga nggak sih pembelian, jadi nggak asal-asal coba lagi kayak gitu. Oke, jadi kata kuncinya ada find your personal style guys, jangan ikutin yang ada pengen jadi cewek kue, pengen jadi cewek mamba kayak orang-orang, keren di orang tapi belum tentu keren di kamu, sayang sekali gitu. Jadi kamu menghabiskan uang iya, hidupnya nggak sustainable juga iya gitu, jadi kamu merugikan diri kamu dan orang lain juga gitu. Terus kayak kalau misalnya ini nggak fashion sih, cuman kayak kadang tuh orang tuh plastik buang kayak udah apa gitu nggak mau kan. Kalau bagi aku misalnya di rumah masih ada stok sedotan nih, misalnya sedotan plastik ya jangan langsung dibuang, dipakai aja dulu. Iya betul. Gitu. Atau enggak kamu bisa ubah jadi sesuatu gitu loh, misalkan sedotannya kamu jadiin ikat rambut kah atau jadiin gelang. Mungkin kamu bisa memiliki otak kreatif untuk itu, atau kamu bisa cari-cari referensi di YouTube gitu, karena kan pasti banyak gitu ya di YouTube gitu. Jadi belajar dari hal-hal kecil lah ya intinya ya. Jangan langsung kayak pengen yang kayak YouTuber siapa sih yang kayak langsung pokoknya go green, no plastic at all, yang nggak mesti kayak gitu sih. Iya, yang ada malah nanti kamunya nggak konsisten juga, meribatkan diri sendiri, nggak konsisten, jadinya nggak jalan juga, tidak win-win solution gitu lah ya bahasa gaulnya ya gitu. Oke, sahabat Eljon, kalau gitu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai sustainable clothing, sustainable fashion ya, sama sedikit mengenai sustainable fashion dengan Kak Syifa, mengenai juga Salire Studio. Nanti boleh teman-teman cek Instagramnya Salire Studio ya Kak ya? Iya, Salire Studio. Salire Studio, nanti dicek baju-baju buat kalian, apalagi buat kalian yang pengen mencoba untuk menjadi center of attention, karena itu bajunya eye catching. Dan buat kalian juga yang cewek-cewek kue, merasa cewek kue, silakan dicek, nggak dicek doang tapi dicek out ya, dicek out ya, karena bahannya juga sustainable. Jadi kamu bisa melihat nih, kamu hitung nih dari sekarang ya, kira-kira kamu beli tahun 2022 akan sampai kapankah itu, akankah dia sampai anak kamu ya yang memakai gitu ya, kamu delegasikan baju itu sampai anak kamu gitu, karena itu sudah terjamin sustainable berarti gitu. Oke, thank you Kak Syifa sebelumnya atas ilmu-ilmunya, edukasi dan inspirasinya buat teman-teman semuanya juga. Udah jauh-jauh juga dari Cibubur, thank you Kak. Baik loh Kak Syifa ini. Baik hati loh Kak Syifa ini dan tidak sombong, pastinya rajin menabung juga. Oke, aku jadi curhat ya gitu ya. Curhat sih. Iya, oke. Semangat juga Kak untuk final year-nya. Kita semangat juga. Iya, makasih. Saling menyemangati. Iya. Oke, teman-teman semuanya, itu dia tadi perbincangan aku dengan Kak Syifa mengenai sustainable fashion dan mengenai Salire Studio. Buat kalian bisa dicek langsung, dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan podcast Sustainability Talk bersama aku Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Bye-bye.
John. Wah, kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.